Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Trianto. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan ke teman-teman gimana caranya untuk mengekstrak informasi dari sebuah website. Nah, jadi ketika teman-teman sedang mendevelop sebuah project, pasti ada kalanya teman-teman tuh ingin mengambil informasi dari internet ataupun dari webpage tertentu. Nah, biasanya data-data yang pengen kita ekstrak itu umumnya bisa berbentuk structure atau unstructured. Jadi, data-data kan ada banyak jenisnya ya. Itu ada bentuk-bentuk yang strukturnya jelas dan ada strukturnya tuh nggak beraturan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan UiPath ataupun aplikasi RPA yang lainnya, jelas data yang bisa diekstrak itu atau data yang bisa diambil itu adalah data-data yang memiliki polanya. Nah, jadi data-data bentuk ini itu selain dalam berbentuk tabel, itu juga ada bentuk lainnya. Kan data tuh banyak jenis ya. Jadi polanya bisa kita lihat nanti seperti apa. Nah, saya akan tunjukin nih di dalam video ini gimana teman-teman untuk mengekstrak dua jenis data tersebut. Pertama itu ada data yang dalam bentuk tabel, selanjutnya itu ada data dalam bentuk struktur, tapi tidak dalam bentuk tabel ya, beda dua jenis itu. Nah, mungkin saya akan tunjukin ke teman-teman secara langsung. Nah, selain kita ekstrak data tersebut menjadi data table, nantinya kita akan save data tersebut menjadi sebuah Excel. Tentunya menggunakan activity data table ya nantinya ya. Nah, kita bikin proses dulu extract data incoming misalnya. Nah, misalnya nih kita ke sebuah web ya. Itu kita ke yang namanya Acme. Nah, jadi Acme ini merupakan sebuah website ya yang disediakan dari UiPath, di mana kita bisa gunakan web ini dengan kebutuhan untuk latihan biasanya. Nah, ini sudah ada account dan kita login dulu. Jadi untuk video yang pertama ini atau tahap pertama ini, saya akan tunjukin nih ke teman-teman untuk mengekstrak table ini nih yang ada di web ini. Jadi teman-teman kalau bisa mau latihan, ini bisa ke di home. Home itu langsung ke arah work item ya. Dan web ini teman-teman ini gratis, jadi teman-teman juga boleh latihan sendiri, tidak masalah. Dikasih akses penuh. Teman-teman tinggal membuat account sendiri dan bisa login ke sini secara langsung. Oke, jadi kita work item, kita masuk. Di sini bakal ada banyak data, bahkan sampai 12 atau 13 halaman ya ke belakang di sini. Nah, jadi gimana nih caranya kita ingin mengekstrak semua informasi yang ada di sini dan kita simpan ke dalam Excel. Nah, itu tujuannya ya. Nah, jadi caranya cukup simpel kalau misalnya teman-teman di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan Notepad, maka teman-teman boleh perhatikan di bagian toolbar di atas sini, di bagian panel desain ya. Di sini ada yang namanya scraping di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan yang classic, ini namanya itu data scraping biasanya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung gimana cara ubah modern ke classic, classic ke modern, saya ada satu video sebelumnya menjelaskan tentang ini. Mungkin boleh tonton itu dulu. Kalau misalnya tampilannya agak berbeda ya. Kalau nggak salah ini tampilannya modern ya. Teman bisa di project setting dan kita bisa lihat di sini. Oh, sorry. Ini adalah model yang basic. Di sini bisa lihat ada modern design experience di sini. Di sini no di sini. Pas ini yes, berarti kita akan ganti ke tipe ekstrak atau tipe studio yang menggunakan activity yang lebih modern. Kurang lebih itu tergantung preferensi masing-masing ya. Tapi untuk sementara kita pakai yang basic aja dulu. Kita oke, kita ingin scraping data di sini. Kita bisa pakai data scraping atau table extraction. Sebenarnya untuk cara kerja dua-dua ini hampir mirip secara proses kerjanya. Tapi table extraction ini lebih ke agak modern dikit ya caranya ya. Cuma untuk di video ini kita cukup bahas di data scraping aja. Ini yang paling sering digunakan. Nah, ketika teman-teman klik si
data scraping tersebut, maka akan muncul ini. Ini merupakan extract wizard-nya, di mana dia akan membantu kita untuk mencari pola atau menentukan data mana saja sih yang mau kita ekstrak. Oke, nah pertama ketika muncul ini kita tinggal klik next saja. Nah, setelah klik next, teman-teman akan muncul gini. Jadi robot atau YPad akan minta kita nih, di mana sih tabel yang pengen kita ekstrak gitu. Dia pengen kita tunjukin nih salah satu datanya gitu. Ya teman-teman tinggal pilih aja ini salah satu atau data yang mana yang teman-teman mau. Jadi bisa diklik di sini. Tapi saya saranin ini diklik data pertama yang pengen diekstrak ya. Ketika kita klik, nah, maka akan muncul ini. Kalau data kita ini dalam bentuk table. Nah, kalau misalnya kita dalam bentuk table, dia akan kasih kita keterangan nih. Kalau kita ini sedang memilih sebuah table. Jadi apakah kita mau mengekstrak semua informasi dari table ini? Berarti kita klik yes saja. Nah, maka dia secara otomatis akan muncul seperti ini. Ada action, WID, description, type, status, dan date di sini. Nah, kalau misalnya ternyata ada kolom yang kita gak mau nih, misalnya action ya. Action kan ini kosong ya, dan kita tidak membutuhkan itu gitu. Nah, berarti kita tinggal edit data definition, dan action ini tinggal kita hapus saja di sini. Karena sini merupakan kolomnya ya. Nah, kita tinggal hapus ini. Oke, terus kita oke. Nah, jadi kita cuma extract WID, description, type, status, dan date aja di sini. Kita oke, kita get empty kolomnya di sini kita juga nolin. Nol berarti false ya berarti. Get kolom dan kita satu karena kita ingin mengambil headernya. Oke, kasih action ini akan hilang. Nah, maximum number of result berarti kita mau ambil berapa banyak nih data yang kita butuhin. Di sini bisa dilihat kalau misalnya kita perhatikan di sini maximum number 0 untuk semuanya. Jadi kita kalau misalnya mau ambil semua data tanpa ada batasnya, berarti kita tinggal nolin aja di sini. Tapi ada kasus mungkin teman-teman cuma membutuhkan 100 data paling atas. Nah, mungkin teman-teman juga bisa langsung 100 atau 50 itu tergantung kebutuhannya. Nah, ketika sudah selesai, nah, teman-teman tinggal klik finish di sini. Dan biasanya ketika kita mengekstrak sebuah informasi ya, kadang di web itu ada page ataupun ada halaman yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita pengen mengekstrak semua informasi, secara otomatis data tersebut berada di halaman yang berbeda-beda juga. Nah, jadi di sini nih ditanya sama extract wizard-nya atau dari UiPath-nya menanyakan nih, apakah kita pengen data kita atau apakah data kita nih ada halaman yang berbeda-beda nih? Kalau misalnya iya, berarti kita yes untuk indicate next button-nya. Kalau misalnya tidak ada halaman next-nya, berarti kita tinggal no aja. Apabila yes, berarti kita tinggal klik yes di sini. Dan kita tinggal indicate nih, mana nih tombol next-nya. Kebetulan di web ini tombol next-nya ada di sini. Berarti kita tinggal klik saja. Nah, maka secara otomatis di webnya akan terbentuk nih. Ada attach browser dan juga do extract data table di sini. Nah, attach browser nih merupakan fungsi ya. Jadi kita bisa mengunci sebuah halaman supaya robot nih tidak bingung ketika dia mencari di mana sih lokasi dia harus melakukan ekstrak data table ini. Nah, kemudian setelah data kita ke ekstrak, kita bisa lihat di sini. Ini ada variable ekstrak data table juga yang dibuat secara otomatis. Dan kita bisa rename ya di variable panelnya kita menjadi hasil ekstrak misalnya. Oke, dan kemudian scope-nya kita keluarin dulu dan kita ke main sequence. Bentar. Oke, nah setelah data kita sudah dapat ya, maka apa yang kita lakukan? Jadi tergantung lagi. Mungkin kadang ada teman-teman yang pengen datanya itu difilter dulu, diproses dulu dan lain-lain. Itu bisa banget. Jadi
Karena data di sini setelah diekstrak itu outputnya berupa data table ya. Jadi bisa menggunakan data table manipulation ya. Itu sesuai dengan kebutuhan nanti ya. Nah, kebetulan di sini saya ingin menuliskan. Berarti saya tinggal write range. Pada range kita ada yang Excel dan ada yang workbook. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu bedanya, kalau misalnya tahu atau bingung, komen ya. Kalau siapa tahu ada pencerahan. Kita sini sheet name ya, kita hasil misalnya data table, kita tulis hasil ekstrak yang kita buat tadi. Dan ini merupakan lokasi di mana kita ingin menyimpannya. Kalau misalnya kita type langsung, misalnya hasil .sx di sini. Jadi ini kita lokasi di mana. Kalau misalnya kita cuma taruh nama dan extensionnya langsung, dia akan secara otomatis dibuat di dalam directory robot kita. Nanti secara otomatis hasilnya tersebut akan ditaruh di dalam folder ini. Di mana folder ini bukan folder dari project kita juga gitu. Jadi otomatis. Dan perlu diingat teman-teman ketika teman-teman menggunakan Word dan Workbook ini, penting untuk diikut sertakan extensionnya di sini, yaitu .xlsx. Nah, itu merupakan extension utama biasa untuk file Excel. Dan di sini juga teman-teman jangan lupa ada namanya add header ya di sini ya, di option di bagian property. Diklik doc dulu, kemudian ke daerah property dan teman-teman lihat option di sini ada add header. Jadi header ini bertujuan untuk menambahkan header atau nama kolom ya ke dalam data kita. Nah, kadang kita ini sangat diperlukan, jadi disarankan untuk selalu di checklist saja, kecuali memang datanya itu tidak diperlukan si header tersebut. Nah, kalau misalnya sudah nih, kita tinggal jalanin saja. Kita run file, biarkan robot yang bekerja. Bisa dilihat dia akan ekstrak satu-satu. Nah, ini di halaman 3, 4, saya percepat ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ketika sampai di halaman 13, elemen next-nya itu hilang gitu. Nah, apakah robot akan merekam error? Mari kita lihat ya. Jadi dia akan tunggu sebentar, mencoba untuk mencari tombol next-nya di mana. Karena kita mengekstrak semua data, jadi dia masih berusaha mencari next tombolnya. Apabila nggak ada, berarti robot akan anggap bahwa semua data itu sudah diekstraknya. Maka dia tidak akan melemparkan error. Dia akan melemparkan error apabila emang elemennya itu error atau nggak ketemu ya. Jadi ketika next-nya nggak ada, itu tidak dihitung sebagai error, tapi bisa dihitung sebagai kalau halamannya itu sudah habis gitu. Udah nggak ada lagi halaman tambahannya. Nah, kalau misalnya sini sudah, kita lihat ya, workbench di sini, dan kita buka folder kita, dan kita bisa lihat hasil .xlsx-nya di sini. Oke, kita buka lihat Excel-nya, dan ini hasilnya ya, yaitu ada sekitar 124 ya, tambah header berarti 123 data yang bakal diekstrak. Ya teman-teman bayangkan kalau misalnya datanya itu harus diambil satu-satu, kopas-kopas itu juga memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi RP ini juga bisa lakukan untuk mengekstrak data seperti ini. Dia akan sangat terbantu apabila datanya itu merupakan data yang berstruktur kayak tabel gitu. Itu paling enak buat diekstrak menggunakan table extraction. Nah, terus ada kasus yang kedua nih berarti ya. Tadi kita udah selesai kasus pertama kita. Itu kita ekstrak table, ekstrak data yang dalam bentuk table di sini. Tapi kadang ada kasus nih. Kita nih untuk mengekstrak sebuah informasi ya dari internet ya. Tapi datanya itu berstruktur gitu.
tentunya ya. Contoh ya, data berstruktur selain di table ya. Kita akan coba ngambil di akademi coba ya. Teman-teman, harusnya teman-teman juga sering akses ke akademi ini. Kalau saya teman-teman learning plan, di sini kita bisa lihat ada masing-masing course, terus ada learning plan-nya, ada course yang berapa lama, dan juga ada berapa course gitu-gitu. Nah, ini bisa kita sebut sebagai data yang berstruktur. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat ke bawah, ini bentuknya tuh sama semua gitu. Atau template-nya tuh sama. Di mana ada judulnya, judul dari trainingnya, ada learning plan-nya itu berapa course, dan juga waktunya berapa lama. Nah, jadi kita juga bisa ada available in progress. Nah, ini semua itu dalam bentuk berstruktur gitu. Itulah mengapa data ini tuh disebut data berstruktur. Data yang tidak berstruktur itu tuh kalau si lokasinya ini acak-acak gitu, berantakan lah gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman buka ke marketplace, kadang itu juga bisa dilihat itu cukup berstruktur ya. Misalnya kita ke Tokopedia gitu. Misalnya. Tokopedia kita lihat di sini, nah ini juga kadang bisa disebut berstruktur juga. Cuman ini agak sulit ya, karena ada elemen yang di beberapa elemen itu ada, kadang ada yang beda gitu semuanya. Jadi untuk ekstrak di sini itu agak sulit. Nggak sepenuhnya itu bisa dilakukan lagi. Tapi ketika kita lihat data sini, yang paling gampangnya data berstruktur ini adalah seperti ini. Gimana cara ekstraknya? Nah, berarti kita bisa masuk lagi nih ke sini. Kita menggunakan scraping. Data scraping kita sama seperti step di yang ketika kita sebelumnya lakukan extract di table ya. Kita pilih value pertama kita pilih, kita misalnya mau ambil headernya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk pilih elemen keduanya yang sama. Jadi supaya robot ini tahu pattern dari data yang mau kita ekstrak itu seperti apa. Kalau kita klik next, kita disuruh pilih lagi satu dari yang mirip seperti atas ini. Tapi ketika teman-teman pilih yang di sini juga, dia akan uh, error gitu ya. Gak sesuai yang kita mau. Dia cuma ada satu di atas gitu. Itu bukan yang kita mau gitu. Nah, kita tinggal back aja. Kita next. Bisa kita klik. Misalnya, ini kan yang pertama ya. Kita boleh pilih yang kedua atau ketiga, itu bebas. Tapi saya sarankan pilih kedua ini aja. Karena lebih kelihatan patternnya. Nah, maka secara otomatis teman-teman lihat di sini. Akan di block warna, ini warna kuning dikit ya. Kuning-kuning oranye gitu. Nah, ini menandakan kalau data ini berhasil didetek nih, atau berhasil ketemu pattern dari si data kita. Nah, kemudian kita ekstrak teks atau mau kita ambil URL-nya. Karena di sini kita cuma butuh teksnya dia, berarti kita cuma ngambil ini kita beri nama kita next. Nah, maka bisa dilihat di sini nih data yang bisa kita ambil. Nah, kemudian kita pengen ngambil data lainnya lagi nih. Kita pengen ngambil dia ada berapa course sih? Terus dia waktunya berapa lama? Caranya kita tinggal klik di sini, extract correlate data di sini. Nah, maka akan kembali lagi ke tahap pertama tadi ya. Kita pengen indicate yang mana? Di sini kita ambil course-nya ya di sini ya. Nah, course. Oke, kita next, kita pilih elemen keduanya yang sama pattern-nya. Klik. Dan ini kita jumlah modul misalnya header. Kita next. Nah, maka sini akan kita ekstrak semuanya di sini. Dan kita pengen ekstrak data ketiga. Berapa lama sih waktu kita untuk belajarnya, perkiraannya ya. Oke, ini elemen pertama sudah kita next. Nah, apa yang terjadi nih kalau misalnya kita elemen kedua itu tuh kita di pattern yang berbeda gitu. Misalnya kita di sini klik gitu ya. Nah, maka akan error seperti ini. Cannot find pattern. Jadi patternnya tuh nggak ketemu sama robotnya. Sampelnya tuh have different text. Jadi nggak sesuai lah, nggak sesuai dengan dia nggak ketemu si pattern dari yang kita mau.
Oke. Nah, berarti kita harus pilih ulang. Tinggal next. Dan kita tinggal pilih saja di sini bisa. Tadi kan yang awal. Coba kita pilih yang ketiga. Sama, hasil tetap karena itulah patternnya atau ya polanya tuh seperti itulah. Terus kita ini waktu belajar. Nah, next dan ya itulah data yang kita mau ya. Kita oke, kita dan finish. Dan kebetulan karena data ini gak ada multi page ya, kita oke di sini. Di sini otomatis dia membuat data table ya. Kita ganti saja menjadi hasil ekstrak ya yang tadi kita buat. Kita tinggal oke saja. Dan di sini kita juga bisa ya, number of result masih bisa kita ubah di sini. Di properti ekstraknya ini, kita tinggal ke numbernya, kita klik 0 berarti untuk semua ya. Kita lihat nih di sini hasil.xlsx. Oke, kita coba jalanin dan selesai. Kita akademi deh, kita ganti headernya, kita coba sekali lagi. Oke, kita buka dan kita buka ke sini hasil. Terlihat ya bedanya. Akademi, nah sini dilihat nih, ada 17. Sesuai yang kita buat ya tadi ya, nama course-nya, jumlah modul, dan waktu belajar itu perkiraannya berapa lama gitu. Nah, semuanya dapat itu. Nah, sekarang, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada tips juga ya buat teman-teman. Data sini kan ada 24 ya. Sedangkan data yang ke ekstrak itu cuma ada 16 di sini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dan ini terjadi itu karena data yang di bawah ini belum loading. Jadi masih tetap masih belum selesai loading lah gitu intinya. Nah, jadi gimana nih caranya nih supaya data kita nih bisa terekstrak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa nambah ini untuk sebuah fitur terlebih dahulu sebelum kita lanjut untuk ekstrak datanya nih. Kita bisa nambahin activity yang namanya Pro. Mouse, hover, double click, oke, hover. Oke, berarti karena ini yang basic ya. Kita coba aktifkan modern mouse dan sini kita ada mouse scroll di sini. Ya, oke. Roll back to element ya. Juga kita pakai berarti kita harus turun dulu di sini keluar dan kita use application. Oke, use app dan kita klik indicate dulu. Indicate di sini dan kita masukin mouse scroll kita. Kita down ke distance, bisa pilih ya distance atau to element dan kita pilih di sini. Oh, gak ada elemen yang terlalu signifikan, berarti kita pilih distance saja dan kita number of scrollnya kita ubah menjadi 50 aja biar dia agak jauh ke bawah ya. Oke, nah, jadi ini bakal membantu kita nih. Kita coba tambahin satu efek lagi untuk ngecek elemen ini udah muncul belum. Elemen exist.
Selektor, oke. Dan sini Pendroka muncul. Oke, dan kita baru lanjutin. Ketika ini muncul, dia baru akan lanjut untuk ekstrak. Jadi ini untuk error handling ya. Jadi tergantung kebutuhan juga nanti. Ini saya tambahin ini aja supaya lebih aman. Dan oke, coba kita jalanin lagi. Kita refresh di sini. Dan kita convert. Dia akan scroll ke bawah lagi. Tep, berhenti. Dan tep, oke. Oh, sorry. Ternyata Excel-nya masih saya buka. Ingat ya, ada 16 data di sini. Kita tutup saja. Tutup set. Dan kita reload di sini. Dan kita tinggal run file saja. Scroll ke bawah, scroll. Dan berhenti. Tep, hasilnya. Dan kita buka lagi ya Excel kita. Nah, kita ke hasil akademi, maka bisa dilihat di sini. Kalau data yang diekstrak itu full ya, semua course yang ada di situ. Jadi kadang emang data yang kita mau ambil itu nggak semuanya itu selalu muncul terus gitu. Kadang emang ada page yang harus ada loadingnya dulu. Jadi gimana challenge-nya teman-teman untuk membuat semua data itu visible dulu atau sudah terloading dulu. Ya, salah satu tipsnya itu adalah menggunakan si scroll down ini. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu dia loading atau wait for element exist sambil dia scroll ke bawah. Ini bisa pakai dua lagi untuk scroll ke bawah terus. Jadi ini tergantung gimana pendekatan teman-teman ke project ini. Ini hasilnya untuk cara ekstraknya. Dan structural dan unstructured data ini, jadi teman-teman harus bisa membedakan nih, data ini ada polanya nggak sih? Kalau misalnya data tersebut ada pola, maka kita bisa meminta robot untuk mengekstraksi informasi tersebut. Tapi ketika datanya itu berantakan dan lain-lain, maka data tersebut tidak cocok kita olah menggunakan robot. Jadi itu ya teman-teman, hari ini kita sudah, ini project simple ya, untuk mengekstrak informasi yang ada di internet menggunakan data scraping. Dan data yang bisa kita ekstrak itu adalah structured data. Baik itu data yang dalam bentuk table atau data yang punya struktur atau pola tertentu yang bisa dikenali oleh robot. Jadi teman-teman harus kenali dulu datanya, baru bisa melakukan ekstraksinya. Oke, mungkin itu saja buat di video ini. Terima kasih teman-teman nonton. Kalau misalnya terbantu, mungkin bisa like, subscribe untuk mendapatkan info lebih lanjut di channel ini. Kalau misalnya ada request mengenai video apa atau materi apa yang pengen dibahas, silakan komen saja. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye-bye.